Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Pengurus Bayangkari Pusat menegaskan komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim. Gelombang bencana alam yang melanda Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025 menyebabkan 311 kejadian di 17 kabupaten atau kota dan menimbulkan ratusan korban. Dinas Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Samarinda. Dinas Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Samarinda. Seorang pria berinisial MR ditangkap di pinggir jalan wilayah Kecamatan Samarinda Kota dengan barang bukti sabu seberat 933 gram. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Ditres Narkoba Polda Kaltim, bekuk pengedar narkotika, amankan 933 gram sabu siap edar di wilayah Samarinda. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi sabu di kawasan Samarinda Kota. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan mendalam hingga akhirnya mendapati keberadaan pelaku MR dan langsung melakukan penyergapan. Saat penggeledahan, petugas menemukan satu bungkus plastik hitam yang berisi satu kemasan plastik keemasan bertuliskan 162 Freso Fried Durian. Di dalamnya terdapat plastik klip bening bertuliskan 168 yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 933 gram. Turut diamankan satu unit telepon genggam Oppo A17 warna biru yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi. Dari hasil interogasi singkat, pelaku MR mengaku bahwa sabu tersebut merupakan pesanannya dari seseorang berinisial I dengan imbalan uang Rp1.500.000 untuk mengambil paket narkotika di Samarinda. Polda Kaltim menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan mengajak masyarakat terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Bencana alam angin puting beliung melanda Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pasca terjadi, personel Polsek Lubuk Kilangan bergerak cepat memberikan bantuan dan perbaikan rumah warga yang mengalami rusak berat. Bencana puting beliung menerjang wilayah Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Akibat peristiwa ini, puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat dan ringan. Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Sosmedia yang menerima laporan adanya musibah angin puting beliung bersama Pawas Kanit Sabara Polsek Luki AKP Efrianton beserta personel segera menuju dan mendatangi langsung TKP kejadian. Dalam peristiwa bencana alam tersebut sebanyak 42 rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan rincian rusak berat 18 rumah, 16 rumah rusak dan 8 rumah rusak ringan. Menurut Kapolsek, untuk sementara di TKP dilakukan perbaikan rumah warga yang terdampak secara gotong royong antara Polsek Luki, BPBD, KSB Batu Gadang, serta masyarakat setempat. Adapun warga yang rumahnya rusak tidak melakukan pengungsian dan masih bertahan di rumah masing-masing. Bagi atap rumah yang roboh diganti dengan terpal yang dibantu oleh CSR
PT Semen Padang. Akibat bencana alam ini diperkirakan kerugian material mencapai lebih kurang 300 juta rupiah dan tidak ada korban jiwa. Dari Polsek Lubuk Kilangan Polresta Padang melaporkan untuk Polri TV. Gelombang bencana alam yang melanda Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025 menyebabkan 311 kejadian di 17 kabupaten atau kota dan menimbulkan ratusan korban. Sehingga Polri mengerahkan 1.754 personel untuk memaksimalkan operasi SAR dan bantuan kemanusiaan. Rentetan bencana alam melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada 24 hingga 27 November 2025. Polda Sumatera Utara melaporkan 311 kejadian bencana, terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung yang tersebar di 17 kabupaten atau kota. Bencana ini mengakibatkan 228 korban, dengan 46 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, 85 orang luka ringan, serta 86 warga masih dalam pencarian. Sekitar 10.000 orang mengungsi, dengan kota Medan menjadi wilayah pengungsian terbesar, mencapai 6.780 jiwa. Kota Sibolga mencatat 59 korban jiwa, termasuk 46 yang masih hilang. Kabupaten Tapanuli Selatan melaporkan 99 korban jiwa, dan Kabupaten Mandailing Natal mencatat lebih dari 1.400 warga mengungsi. Untuk menangani situasi ini, Polri mengerahkan 1.754 personel dari berbagai satuan, termasuk Polres Jajaran, Brimob, Ditsamapta, Dokes, dan Logistik. Di lapangan, Brimob Polda Sumut melakukan operasi SAR, evakuasi korban, membuka akses jalan, serta mendirikan posko dan dapur lapangan. Ditsamapta membantu patroli tanggap bencana, distribusi logistik, dan trauma healing. Bitik menyediakan komunikasi darurat dan layanan internet Starlink. Sementara Dokes memberikan layanan kesehatan dan memantau sanitasi pengungsian. Ditlantas melakukan rekayasa lalu lintas dan pengawalan ambulans. Sedangkan Bayangkari daerah Sumut menyalurkan bantuan berupa makanan, selimut, pakaian, kasur lipat, dan perlengkapan bayi. Polda Sumut juga mencatat penambahan wilayah terdampak, termasuk Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi, dan Batubara akibat curah hujan ekstrem. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polres Bondowoso, Jawa Timur, mengamankan seorang kakek berusia 60 tahun yang diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap anak yang di bawah umur. Pelaku bahkan diduga melakukan aksi bejatnya sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Pelaku berinisial I adalah warga desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari ditangkap polisi setelah korban melaporkan kejadian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan aksi kekerasan seksual itu sebanyak 3 kali. Setiap kali melakukan aksinya, pelaku memberikan uang Rp5.000 kepada korban sebagai bentuk upaya membujuk agar korban tidak bercerita kepada orang lain. Kasat Reskrim Polres Bondowoso, Ibtu Wawan Triyono, membenarkan penahanan tersangka untuk pemeriksaan lebih mendalam. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti serta meminta keterangan beberapa saksi. Sudah kita lakukan pendampingan dan sudah dilakukan pendampingan dari dinas terkait yang membidangi masalah. Kalau untuk ancaman hukuman persetubuhan sesuai dengan undang-undang minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Sehingga nanti ini proses masih terus berjalan, proses penyidikan sudah dilakukan atau dikebut oleh rekan-rekan kami, dan doakan aja perkara ini berjalan dengan lancar. Informasi yang diperoleh, aksi pelaku pertama dilakukan di sebuah kamar mandi sekolah, kemudian di dalam ruang kelas, dan terakhir di area persawahan. Kasus ini kini masih dalam pendalaman penyidik. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan segera melapor bila mengetahui adanya tindakan yang merugikan anak-anak. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.